kita juga punya masalah yang sama. Justru ketika ada masalah itu jangan lari. Kenapa? Kan hidup itu selalu berulang. Hari ini masalah, kalau kita lari akan muncul lagi masalah itu dalam skala yang lebih besar. Kalau kita lari Pak, ketika muncul masalah itu tambah lagi, lari lagi Pak. Gak akan muncul insight, wawasan, kecerdasan untuk menyambut hidup lebih baik. Nah, karena itu Pak, di sekolah kita semua jangan sampai kemudian menghilangkan kebutuhan itu dari anak-anak. Sama Pak, saya di kampus juga begitu Pak. Saya punya mahasiswa. Dengan kalau bosan angkat tangan ya. Pak Lutfi kata. Saya punya mahasiswa. Saya depan itu masih jadi dekan sebelumnya. Dia tuh nyampe depan fakultas. Kemudian kan pakai celana panjang. Nah, ketika dia turun Pak dari motor, saya pas kelihatan Pak. Dan celana jinnya Pak di sini Pak, robek Pak. Memang sengaja, karena ada jin yang dirobek di pintu itu. Robek Pak. Kalau ketenangi, kalau nggak marah, Pak Deka. Kenapa Mbak? Kenapa dia boten Pak? Coba tadi boten. Kalau begini kan baru dia kelihatan Pak benggolnya. Boten. Kenapa Mama? Coba boten. Saya kan bisa ganti sana. Jauh Pak rumah saya Pak di Benowo Pak. Sejam pulang balik ya 2 jam. Saya punya teman nggak di kosan belakang kampus? Punya Mbak. Aku punya Pak. Ganti. Tunggu ya. 10 menit ya. Ganti di belakang. Dan saya tidak boleh marah pada mahasiswa saya. Karena itu anak-anak udah gede-gede Pak. Udah bisa mikir melawan dan seterusnya. Jangan marah. Ganti ya. 10 menit begini datang. Tapi kan alhamdulillah saya dapat ganti Pak, tidak bagus Pak. Nah itu lebih cantik sebenarnya. 2 tahun berikutnya dia lulus sebagai wisuda terbaik. Hari ini anak-anak ini Pak, saya nggak boleh Pak marah. Saya nggak boleh nutur-nuturi Pak. Kenapa? Itu anak sudah gede-gede dan preferensinya berbeda dengan zaman saya. Lulus Pak, karena kesalahan dia. Kita dampingi baru sekalian supaya dia tulen belajar dari kesalahan yang dia lakukan. 2 tahun berikutnya Pak, saya kaget. Karena dia kan mesti tahu Pak, wisuda terbaik hari ini diraih oleh bernama saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa kejadian dia yang pernah dia alami itu menjadi titik balik. Tapi saya yakin Pak Bu, karena kita dampingi proses itu menimbulkan kesadaran dia yang luar biasa. Sudah bukan sekedar to school, itu yang kita lakukan. Next. Nah, Pak Jena nanti lacak buku ini. Silakan download Pak. Buku ini bagus. Judulnya Learning Not Schooling. Ya, satu saat nanti ada di antara Pak Lutfi, entah siapa, baca 1 chapter dari buku ini lalu didiskusikan bersama-sama. Bapak ini, masalahnya bahasa Inggris. Tapi kan saya ini sangat di copy masukkan Google Translate, ya toh? Sangat mudah sekali. Oke, next Pak. Bagus sekali, ya. Nanti di download sendiri. Lanjut. Bapak Ibu, saya mohon maaf Pak. Kebetulan buku-buku yang saya tampilkan di sini yang berbahasa Inggris. Buku ini mengatakan begini, saya kutip di bawahnya, the automation economy is changing the way we live and work. Ini Pak.
Nah, jadi ekonomi digital hari ini Pak, ekonomi otomasi lah, itu merubah cara kerja kita. Bapak Ibu mengikuti bagaimana Bapak Menteri Nadiem dihajar oleh banyak orang ketika dia mengatakan, Anda nggak perlu pintar, Anda bisa jadi kaya. Ya. Ya kan? Anda nggak perlu pintar untuk bisa sukses. Nggak perlu ijazah. Lu kita apa? Ganti kan apa? Lu itu kan mendemotivasi anak-anak untuk berprestasi dalam kuliah Pak, dalam belajar. Top memang Pak Mendikbud kita. Ketika dikejar oleh wartawan yang menanya Pak, bagaimana Anda bisa menjadi miliarder? Anda tidak bekerja keras? Karena Anda tidak penting mengatakan nggak penting bekerja keras untuk sukses. Yang lalu memunculkan ketahuan bahwa ada permainan Bitcoin, cryptocurrency, main crypto. Ya. Makanya bagus sekalian. Kalau itu untuk kepentingan sendiri Pak, tidak perlu disampaikan kepada anak didik. Karena kita punya 60, punya 100 anak didik Pak, itu tidak sama memanai Pak. Tidak sama. Dosen, Bapak itu pernah mendengar nama Ustaz Arif Ilham Almarhum? Itu kan isinya 3. Isi pertama usia, isi kedua SMA, baru lulus SMA. Dia bilang, hidup ini bahagia. Iya sayang, iya Abi, iya sayang, iya ayah. Isi yang kedua. Nah, video itu dibaca Pak. Kan tergantung siapa yang ingin memaknai video itu Pak. Dibaca bapak-bapak, ini yang saya cari. Sambil melihat video Pak, ini yang saya cari. Dia nggak sadar di belakangnya ada istrinya. Video yang sama Pak, di mata suami dan di mata istri tidak sama. Jadi dengan bayangkan kita ngaji satu kelas Pak, ada 30 siswa, tingkat pemahaman tidak sama, tingkat kepentingan tidak sama. Kalau yang bersifat personal kita sampaikan Pak, itu bisa memotivasi siswa-siswa kita. Oke? Nah, karena itu bagus sekalian, hari ini kita nggak bisa jauh-jauh dari dunia digital. Pak, yang saya udah bisa sekarang kita pakai mengajar pakai LCD Pak. Langsung cangkir gitu. Kalau dengan LCD itu singkatannya langsung cangkir. Sampai yang ajar apa? Jangan lupa LCD. Padahal LCD gambar maksudnya langsung cangkir. Ini biasanya guru-guru yang terkait dengan pembelajaran agama, PPKN gitu Pak. Kan yang diajarkan kan prinsip-prinsip. Allah Ta'ala. Allah astagfirullah ini. Bahara. Anak-anak ini Pak. Ini saya pernah ke Jepang. Saya pernah ke Jepang waktu jadi ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur 2 tahun. Beberapa kali kan punya kerjasama dengan negara bagian di namanya Osaka. Kami ke Osaka, ke Tokyo. Masya Allah. Panjenengan yang ngajar pakai ini Pak, pakai LCD Pak. Ini LCD beneran Pak. Pakai LCD beneran ini Pak. Ini mahal sekali Pak. Coba tanya ke Waka Sarana. Ini Pak, kalau dipakai terus Pak, alat ini Pak, ini sudah harganya bisa hampir 20 juta. Kalau dipakai per tahun Pak pasti ganti lampunya Pak, mati pasti. Dan itu mahal. Ya, ada layar begini. Di Jepang Pak, tidak ada Pak. Di Tokyo, saya masuk ruang kelas Pak. Guru ngajar saya ini Pak, tidak ada Pak. Nggak pakai
papan tulis Pak, dari ujung sini Pak sampai ujung, pas seluruh tembok Pak, papan tulis apa? Warnanya hijau, ditulis pakai kapur Tokyo Pak. Papan tulisnya hijau, dari kiri full ke kanan Pak, nulisnya pakai kapur. Mayoritas kapurnya putih, beberapa bagian dia ada warna merah. Kapur. Masya Allah, kita sekarang ini Pak, teman-teman saya dosen, nggak tahu guru-guru Islam ya. Kalau ngajar itu Pak, LC gimana? Bro. Bro, kalau nggak bisa ngajar kalau nggak ada siji Pak. Dulu kiai itu bilang al-ilmu fi sudur. Dihafal. La fi sudur, bukan di kertas. Sekarang ini Pak, al-ilmu la fi sudur, wala fi sudur, wal ilmu fi PPT. Kalau enggak, kita nggak bisa ngajar. Gayamu. Emang biar waktu sekolah pakai layar begini kan? Kok layar tancap kan? Makanya kita harus berubah Pak. Kita harus berubah. Terus saya 2009 baru pulang dari Australia. 7 tahun di Australia, pulang Pak, menyesuaikan dengan situasi baru. Waktu itu belum ada WhatsApp, yang ada BlackBerry Messenger, BBM yang ping-ping itu. Ngajar Pak di 30 mahasiswa. Langsung tangan keluar. Saya hitung Pak, 30 detik, satu orang masukkan lagi. Baru masukkan sebelahnya lagi. Masukkan lagi. Baru masukkan lagi. Saya hitung Pak, 30 mahasiswa. Itu berarti satu putaran, butuh 15 menit Pak. 2 jam. Kan habis untuk menjawab ping-ping ini Pak. Saya sadar di Ustaz, ternyata hidup diduakan itu tidak enak. Saya bilang, oke, tolong hari ini juga buatkan BBM Group. Masukkan pin saya. Masukkan. Oke? Kita komunikasi di BBM Group. Minggu depan Pak, saya tidak pakai LCD Pak. Tidak pakai TV, tidak pakai layar Pak. Ngajar saya pakai handphone. Oke? Sekarang, teman-teman sekalian saya hormati, buka BBM Group. Saya kirim video 1 menit, video pendek, silakan perhatikan 1 menit, lalu kita diskusi. Siap? Buka semua. 1, 2, 3, saya kirim. Setelah handphone saya yakin nyatakan bersih. Kalau enggak, saya bisa salah kirim video. Kirim Pak, 1 menit. Perhatikan video itu 1, 2, 3, 1 sampai berapa? Semua sibuk Pak. Setelah itu, oke, stop. Apa yang sampai dapatkan dari video itu? Dia ngomong. Kalau sampai setuju nggak pendapatnya? Saya tulis di papan tulis. Kata kunci. Belakang saya towel lagi Pak. Saya senggol belakang sana Pak. Semua saya kelola. Kan namanya kelas manajemen. Kita harus moving Pak. Kita harus melakukan eye contact dengan seluruh siswa Pak. Jangan berhenti di sini Pak, yang salah tidur Bapak nggak tahu. Di sini benar sana gambar, nggak tahu kita. Kita nggak bisa Pak. Nah kita moving Pak, oke? Nah itu ada kata kunci teman sekalian yang disebut dengan strukturasi ganda. Sekarang go google apa arti strukturasi ganda. Go! 1 menit, semua sibuk. Mereka nggak sadar 2 jam nggak bisa main BBM. Karena Pak, pembelajaran saya basisnya handphone. Saya butuh perangkat mahal Pak? Tidak. Saya butuh TV, butuh sini nggak butuh Pak. Tapi saya tidak boleh jauh-jauh dari kehidupan anak-anak hari ini dengan kekuatan di automation economy. Pak kepala sekolah, Bapak pikir saya, jangan pakai LCD, mending beli TV yang 80 inch. Sekarang ini Pak, kampus saya Pak, yang LCD Pak, saya turunkan Pak, saya ganti TV Pak.
kekuatan anggaran kami itu 2 fakultas sudah beres. Pakai TV Pak yang 80 inch. Itu lifetime-nya tinggi Pak. Mungkin 15 tahun aman. Nggak perlu ganti Pak. Apalagi dengan wifi yang gede Pak. Kita bisa ngajar Pak. Kalau saya ngajar Pak, menurut saya Bu, ngajar. Saya pakai film di YouTube. Pertanyaan yang kita tayangkan. Semua atensinya ke layar TV Pak. Baru teori masuk. Anak-anak kita nih Pak, kalau visual itu gampang masuk Pak daripada teks. Dulu kita visual nggak ada Pak, terbiasa pakai teks. Kata anak-anak garing Pak, karena nggak visual. Oke? Nah, yang sebetulnya kita mau isi. Lanjut. Jangan wae dari materi rakerin teks. Bu, Pak, ini tantangan kita Pak. Tantangan kita yang kedua, yang disebut dengan generation gap, celah generasi. Gurunya usia 60, siswanya usia 16. Coba Pak. Gurunya 61, siswanya 16. Tapi Pak, ini celah generasinya lebar banget. Maka cara mendekatkannya itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar anak-anak kita itu adalah generasi digital native. Asli dia berkembang di ruang digital. Kita ini Pak, digital imigran. Migrasi Pak dari manual ke digital. Makanya yang disebut digital imigran. Dan itu panjenengan itu pegang handphone, Pak Lino digital. Dan anak-anak kita ini Pak digital native, sehingga yang dimainkan adalah 2 jempol yang dimainkan 2 jempol. Nah, di ruang seperti ini Bapak Ibu sekalian, Papa jangan tidak harus punya skill seperti anak-anak, tidak harus, karena ya memang beda. Tapi minimal Bapak Ibu mengerti apa yang dilakukan oleh anak-anak. Maka kita perlu menurunkan Pak gaya kita ini Pak dengan gaya anak-anak. Kita selami mereka. Hanya dengan cara itu Pak, hari ini kita bisa mengikuti perkembangan. Kalau enggak kita ditinggal Pak. Kita nonton bang, mereka langsung browsing Pak. Bener nggak yang dibilang Pak Lutfi? Berarti Pak, gimana? Pak jangan terus Pak Lutfi bilang itu namanya psikososial, namanya konseling, itu tidak bisa, harus menyatakan agama. Langsung mereka browsing Pak, konseling dan agama. Langsung. Jadi Pak Lutfi belum selesai menyampaikan, mereka sudah mencari sendiri. Hari ini begitu loh Pak. Kalau dulu itu kita kalau nggak tahu atas sesuatu Pak, tanya kiai, tanya orang tua, tanya guru. Sekarang enggak, tanya ke Google. Luar biasa. Maka kita penting untuk sadar Pak, bahwa kita ini beda generasi, maka celah generasi itu harus kita tutup dengan proses turun ke selera anak. Next. Nah Pak, Bu, berapa lama sih anak di sekolah? 8 jam. Dari 24 jam. Kalau 8 jam di rumah, di sekolah, 16 jam mereka di mana? Ya, katakan mereka di rumah Pak. Di rumah nih, katakan mereka di rumah 8 jam. 16 kira, berarti ada sisa 8 jam sisa. Mereka di mana 8 jam sisanya? Medsos, wortel, judi online itu kan kalau orang dewasa memang main judi Pak. Tapi judi anak-anak itu Pak, game.
mereka main. Tertantang bila itu judulnya di sini. Kalau judulnya orang dewasa memang judi beneran, mungkin orang iso. Gaya, main game orang iso. Game judi beneran. Oke? Nah ini harus kita lakukan Pak. Kita penting untuk mengamati problem antara rumah dan sekolah. Ini tidak kalah dahsyatnya Pak. Apa yang ada? Dan karena saya punya pemerintah punya anak 1.001. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah nanti kita lihat. Nah kayak itu strateginya satu, libatkan orang tua. Ada sekolah di Surabaya, beberapa di antara. Saya ini pernah jadi guru SD Al-Hikmah tahun 96. Lulus skripsi belum sudah sampai 1 tahun, lalu saya diterima dosen pembibitan di Jakarta tahun 97. 98 saya balik menjadi PNS di Indonesia. Saya pernah jadi guru SD di Al-Hikmah. Jadi saya tahu bagaimana kamu mendidik anak-anak di kelas menengah atas itu. Pertama kali masuk Pak, hari pertama Pak, rame riuh, Ustaz, protes Ustaz. Sebelum pertama Pak, bingung saya. Karena pengalaman saya zaman kecil SD itu nggak ada Pak guru masuk apa namanya? Kali guru yang manis. Assalamualaikum. Ini tidak saya masuk. Ustaz, protes Ustaz, ini teman saya riuh. Saya keluar Pak ruangan Pak, kikir-kikir gua. Oh, begitu saya kos ini. Baru sadar, oh ini kelas menengah. Anak orang kaya dibiasakan hidup demokratis, bisa berbeda pendapat, bisa berdebat. Maka ini yang penting kita paham. Saya masuk Pak, sadar dengan itu Pak, baru saya kelola dengan baik. Nah, sekolah ini Pak, itu ada pendidikan, ada parenting education. Siapa Pak? Bukan orang tua Pak yang dididik Pak. Siapa Pak? ART. ART. Kenapa? Karena orang tuanya berangkat setengah 6, pulangnya jam 9. Jadi si anak ini besar di tangan ART. Maka ART-nya Pak dididik di sekolah. Coba. Kalau orangnya nggak ada kalau saya melarikan diri. Nah, di ruang seperti ini Pak, pasti ada teman saya Pak, ada teman dia guru bahasa Indonesia, saya guru bahasa Arab. Dia dilaporkan oleh orang tua siswa. Kenapa? Karena hari kemarin itu anak tidak mengerjakan PR, karya mengerjakan, dia disuruh ke depan, suruh mengerjakan depan tulis. Terus dia nangis Pak. Karena nangis, dia izin gurunya ke toilet. Ditunggu sampai 10 menit, kok nggak balik-balik? Gurunya bingung, cari sama satpam Pak. Di dayung saya itu Pak, cari sama satpam. Nah, ternyata si anak ini Pak kekunci toilet dengan sendirinya Pak. Pemahaman si anak karena dia baru kena hukuman oleh gurunya, dia juga sedang dihukum, dikunci oleh gurunya di toilet. Pulang lapor Pak ke orang tuanya bahwa saya tadi siang dihukum guru saya, besok ngelabrak Pak bapaknya ke kepala sekolah. Pingin dipertemukan sama guru yang menghukumnya. Salah paham. Jangan-jangan Pak Lutfi kekunci. Satu bahasanya parental engagement. Bapak yang kata ini libatkan orang tua. Tapi karena Alisa lupa apa? Kondisi struktur sosial orang tua itu beda dengan sekolah-sekolah di sana Pak. Bapak jangan minum air deh Bapak didik. Air enggak beli air itu Bapak rumah tangga. Oke. Tapi parental engagement penting Pak. Yang kedua, strateginya Pak. Kita lihat Pak, banyak karya penelitian Pak, pengujian itu bicara soal parental engagement. Pentingnya melibatkan orang tua untuk berbicara. Oke, next. Bapak nanti cek sendiri. Lanjut Pak. Nah ini Pak Ini Kita lagi khawatir.
kali ini. Nah, yang kedua Pak ini Pak, strategi kita Pak, life skills. Ibu bapak yang saya hormati, yang menentukan itu bukan hard skill. Hard skills itu berarti kemampuan anak kita, siswa kita menguasai materi dalam buku. Itu hard skills. Tapi keterampilan hidup di luar yang ada dalam buku itu yang disebut dengan soft skills, life skills. Nah ini yang perlu kita perbuat bersama-sama. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kemudian Bapak Ibu ngasih tugas kelompok? Kenapa Bapak Ibu ngasih tugas lapangan? Mereka berkelompok. Itu dalam rangka memperkuat soft skills, life skills. Bu Pak, Pirsa Aulia Risma Lesani, dokter yang ikut PPDS anestesi di Semarang dan juga itu lulusan terbaik MK loh Pak, satunya Pak. Lulusan terbaik itu bukan tanda-tanda, dia lulusan terbaik Pak. Sekarang kan beredar audionya dengan papanya itu. Dia nggak kuat Pak menahan tekanan Pak. Nggak kuat menahan tekanan. Bu Pak yang saya hormati, yang saya panjangan tahu mobil Pajero, Fortuner, Innova. Kenapa ada alat Pak mirip stok yang di belakang dekat roda? Ada dua turun ke bawah. Itu supaya Pak kalau jalan kencang di area tol Mama, itu kan makin tinggi mobil, itu tekanan udara makin kencang Pak. Karena makin kencang, goyangnya makin terasa. Dan itu kalau Bapak kencang bahaya Pak. Maka membuat mobil tidak stabil di jalannya Pak. Karena Pak terbang angin dari depan makin kencang, karena ada rongga lebih tinggi dan tidak ada pengaman. Maka dibutuhkan alat di belakang dipasang Pak. Itu namanya stabilizer. Stabilizer. Dua Pak, kanan dan kiri pasang. Belum mau saya bilang, makanya hidup itu butuh stabilizer. Seperti Pajero, Innova sama Fortuner itu perlu. Saya bilang nggak butuh Pak, kenapa pendek jaraknya dengan aspal? Nggak butuh meskipun kenceng menjauh. Saya diberi oleh kampus Pak mobil Camry yang baru hybrid harganya 1,2 M. Betul, difasilitasi. Rental rugi Pak. Kenapa? Rentalnya mahal. Dari dihitung 4 tahun Pak, itu harga belinya itu sama dengan harga rental 4 tahun. Rugi. Nah, teman saya Pak, yang bantu saya karena kesalahan kemarin, itu saya sekarang nggak pakai. Naik tol Pak, 180 Pak tol. Itu kayak nggak pakai rem Pak. Gas terus 180. 80 terus waktu badan oh nyaman sekali karena sedan Pak. Coba pakai Pajero Fortuner itu Pak. Wah goyang Pak. Maka butuh stabilizer. Belum ngoten itu Pak, teman saya bilang. Iya Pak. Biar stabil hidup Pak. Stabilizernya dua Pak. Jadi ngomong kali orang cerdas itu Pak. Kan nggak ada stabilizer satu Pak. Dua, satu, monting. Makanya Pak hidup kita sering monting karena dia sini. Mak bilang. Profesor sekali masuk rumah Pak begitu. Saya tidak curhat Pak. Saya sekali lagi, saya tidak curhat. Kenapa? Meskipun saya curhat, teman saya banyak. Next Pak. Bu Pak, yang saya hormati. Padahal nanti kan padahal sekarang udah nggak jauh-jauh juga dari dunia ini kan. Pakai
daring kan? Lupa, saya mungkin. Kalau baca pakai daring, jangan pernah balik melupakan pembelajaran karakter loh Pak. Ini pengalaman saya. Jadi ya, kalau dengan ngajar atau pertemuan pakai online Pak, semua harus dengan minta untuk on cam, harus nyala kamera Pak, jangan off cam. Kedua, Pak jangan lihat gerak mata mereka Pak, sama gerak bibir. Kalau ini nanti nih, berarti dia berkomunikasi dengan orang luar. Apalagi dengan dia bibirnya tersenyum sendiri Pak. Padahal jangan tidak sedang lucu. Wah ini berarti dia sedang berkomunikasi dengan yang lain. Itu bagian dari karakter Pak. Konsentrasi mereka terganggu Pak jika pandangan mata sama senyum. Tidak seperti yang semestinya. Yang kedua, kenapa on cam? Bagus sekali. Saya pernah Pak 3 kali ngajar. Pengajaran minggu pertama off cam. Minggu kedua apa? Minggu ketiga saya curiga. Kalau ada adik-adik sekalian, saya nggak pernah manggil saudara. Adik-adik teman-teman sekalian, kalau masih ada pertemuan ketiga yang off cam, saya remove. Saya hitung 1 sampai 10, silakan nyalakan kamera. 1, 2, 3. Begitu angka 8, Pak. Dinyalakan dia nggak sadar. Pakai singlet. Tapi laki-laki. Berarti selama ini kuliah pakai singlet Pak, anu Mas, enggak Pak, belum kepanasan. Mari kita bedakan. Saya punya teman Pak, dia punya tetangga santri libur waktu COVID. Dia mengikuti pembelajaran kiai. Dia mandi Pak, pakai baju takwa putih, pakai sarung, pakai sokok, seperti dia sedang sebenarnya Pak. Ditanya sama teman saya, "Leh, kowe apa lebaran ora ketok boten kesane barokah." Kesane barokah kali Mbak Yai. Karena kita nih Pak, panjenengan kalau berzumria sambut kehilangan konsentrasi pada itu. So kalau enggak, Bapak sekalian, akan muncul generasi online yang tidak bisa memperhatikan itu. Next, Pak. Saya tahu sebelumnya ditegur sama Ustaz saya ini. Bapak sekalian, terakhir ini Bapak Ibu ya, yang saya tadi bilang, interaksi dia dengan sesama, interaksi dia dengan Bapak Ibu sekalian, mohon jadi perhatian. Nah terakhir Pak, Bapak Ibu sekalian, jaga motivasi. Bagaimana supaya motivasi anak kita meskipun dia salah tidak jatuh. Kalau dia jatuh Pak, motivasi hilang Pak, tidak ada perasaan dia, kebutuhan pada dirinya untuk berprestasi. Ada yang disebut dengan need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Kalau dia jatuh mentalnya Pak, dia nggak merasa butuh untuk berprestasi Pak. Mbah Mun, Allah yarham, Mbah Maimun Zubair, itu siapapun yang datang ke beliau dengan hidup yang saya. Meskipun kadang membuat bingung, ya Allah saya yang masih suka begini, apa bangun dia orang saya. Tidak seperti yang lain. Masa terus mau ombe, terus mau makan buah. Nah, sehingga orang yang datang ke Mbah Mun ini selalu termotivasi untuk tampil lebih baik. Kenapa? Karena Mbah Mun yang dilihat bukan kejelekannya, tapi kelebihannya. Kalau kejelekannya apa? Ya, belum saya lupa. Kita tidak laku Pak. Banyak kejelekannya. Kenapa? Dari sisi ketampanan kita kalah sama banyak laki-laki yang lebih tampan. Iya kan? Dari sisi kekuatan, Masya Allah, majalah kelihatan gak kuat Pak. Tapi kan kita berkuat
Apakah bukan kita cari ya? Kita lihat kelemahannya, tapi pasti ada kelebihan Pak. Gak ayu, kapok, tapi nurut. Daripada ayu, Nurut. Bapak-bapak, mau panjenengan yakinkan kalau panjenengan punya istri Pak, patuh, nurut Pak, yakin Bapak ini raja. Lihat kan? Punya istri nurut Pak, patuh, Bapak raja. Tapi kalau Bapak punya istri Pak, pokok, melawan, yakinlah Pak, itu tanda-tanda kewalian Pak. Bapak itu wali Pak. Tapi kalau Bapak punya istri Pak, kadang nurut, kadang rokok, kadang patuh, kadang melawan, yakin Bapak raja wali Pak. Makanya kalau kita mendapati sebuah kesalahan Pak, jangan sampai anak-anak kita ini mengalami demotivasi. Ada diskusi kayak laulam tujuh la tahaballahu bikum wa naja'a biqaumin hatta yu'minu wa yastaghfirullaha fa yaghfirullah. Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan lenyapkan kalian. La dhahaballahu bikum, Allah lenyapkan kalian. Wa naja'a biqaumin, dan Allah datangkan kaum yang lain yudhibuna, berdosa, kemudian dia beristighfar dan Allah ampun. Niki maksudnya bukan kita disuruh berdosa, bukan. Niki maksudnya hadis ini adalah memotivasi kita. Jangan sampai kita mengalami demotivasi kalau kita sedang melakukan kesalahan. Tapi jangan diulang. Karena ini kok diskusi Pak. Oke? Niki Pak, jaga motivasi belajar. Kedua, libatkan siswa dalam kegiatan. Menurut saya nanti panjenengan cek sendiri, ada teori namanya experiential learning. Experiential learning itu satu. Belajar dengan mengalami sendiri itu dampaknya lebih hebat dibanding belajar dengan cara membaca pengalaman orang lain. Kenapa Ayu Ting nggak kawin lagi? Karena dia sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga karena dikhianati oleh suami. Maka ketika dia menjatuhkan pilihan Pak, luar biasa pertimbangannya Pak. Qala Muzaki, penafsiran saya. Gitu? Tidak gampang. Ada orang kawan lagi, cerai lagi, kayak piala gile. Oh, waduh gawat ini. Diganti mikir konsul. Yang ketiga Pak, dekatkan siswa dengan keseharian. Ibu bapak yang saya hormati, ada sekolah di Surabaya. Jadi dia itu sekolah ini mewajibkan siswanya untuk tiap pagi SD, tiap pagi mengambilkan air minum, air mineral dan diberikan kepada ibu. Ya kan? Tapi orang tua dikasih tahu dulu, ada program dari siswa untuk menanamkan penghormatan dan pelayanan anak kepada sang ibu. Bapak, jangan cemburu. Nah, ini kalau nggak diajak kerjasama Pak, yang diberikan itu engagement, ibu, kenapa ini biasa itu? Oh, tapi dia dibicarakan
dia tiap hari Pak hanya mengambil air putih Pak, diberikan kepada mama ini minum mama lagi. Itu dalam rangka untuk menimbulkan rasa kehormatan kepada saat ini karena penghormatan panjenengan keisi, panjenengan tinggal terakhir Pak. Gelisah isi di rumah Pak. Yang gelisah, yang tidak, yes. Bapak-bapak ini Pak, tinggalin 2 hari di sini, pulang. Beliau itu makin sehat karena terbiasa lari dari tanggung jawab. Kelihatannya kita berubah, kelihatannya kecil. Belum tahu di orang barat itu ada namanya magical words. Ada kata-kata magis 3, 1 teks. Panjenengan semua transaksi Pak, individu dengan individu atau dengan yang lebih besar, selalu diakhiri dengan teks. Panjenengan lihat, keluar dari teks. Setelah dilayani begini, teks semua Pak. Yang kedua, sorry. Jadi orang mengatakan sorry itu apa magical word. Thanks, sorry, sama please. Yang ketiga, please ini Pak adalah kelembutan dalam bertutur kata. Atau please Pak. Tutup pintu nih. Ngapunten, sakit tutup pintu. Beda nggak? Beda. Niku kok tidak sadar, Masya Allah panjenengan praktekkan dengan istri. Tutup pintu nih. Siapa sih ngajarin? Siapa sih ngajarin? Kenapa? Orang barat Pak, panjenengan lihat, Bapak Ibu dia ngajar bahasa Inggris gitu. Coba lihat, selalu dia akhiri dengan please. Atau please dia tanya awal, please shut the door, please. Niku kan anjing. Loh, ini dong, coba dengar. Kalau dengan anjing itu dia mengatakan please sit down. Dia apa pakai Pak? Sit down. Sit. Saya cukup Pak. Kalau trainer itu ngajari anjing yang terapi Pak, nggak pakai please Pak. Coba lakukan pada istri Pak. Emang itu. Nah, magical word ini Pak penting Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk kita praktekkan, kalau enggak Pak, kita kehilangan kesantunan. Nah, penting bagi kita. Dekatkan siswa dengan keseharian. Kalau tidak, mereka merasa bahwa kita tidak dibutuhkan. Karena itu, next Pak, supaya kita tidak lagi. Next. Oke, Bu Pak, kita diajari oleh negara ini, pemerintah, dengan yang menyebut dengan istilah tri pusat. Nggak bisa Pak kita sendirian Pak, tanpa kontribusi orang tua. Nggak bisa Pak kita sendirian tanpa kontribusi masyarakat. Saya kasih kisah. Waktu saya sekolah di Australia, ada teman saya waktu itu anak saya masih kecil, baru preschool, belum TK. Teman saya punya anak usia kelas 5 SD. Setiap kali mau berangkat, ibunya selalu pesan, Mbak, jangan sampai berdekatan sama laki-laki, apalagi sama juga. Tidak boleh terlalu dekat.
awal Pak, minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua, clear, aman. Begitu bulan ketiga Pak pulang, ya, anak kelas 5 SD Pak, bilang ke Mama, Mama bilang nggak boleh dekat sama laki-laki. Teman saya banyak, ciuman di pojok kelas. Oke Pak, cium biasanya kalau anak-anak kan mereka kan belum sewu. Kalau belum anak orang barat Pak, usia 12 tahun belum pernah melakukan hubungan seksual, berarti dia orang Katolik. Tuh, sampai begitu Pak sekarang Pak udah dibalik. Nah, pembelajaran di rumah pun dibayangkan. Tapi tidak seperti sini Pak. Kalau di sana susah sekali mengakses. Film tidak boleh Pak ditayangkan di bawah jam 10 yang agak erotis sedikit. Dan nggak bisa orang mengakses hotdog. Nggak bisa ada tayangan video, majalah bebas Pak. Saya tahu persis Pak, ada beli rokok ditolak sama penjual rokok Pak di pom bensin. Karena penjual nggak yakin dia sudah 17 tahun. Fisiknya, loh sedih. Aduh, udah 18 tahun, mana KTP? Please give me your ID card. Dia nggak bisa, jadi lagi dia. Kita ini masalah MSD dan rokok. Nah, pembelajaran di rumah oleh orang tuanya Pak ditantang langsung dengan pandangan yang dia dapatkan di sekolah. Apalagi ke masyarakat. Nah ini yang kalau tidak ada sinergi 3 pusat ini Pak menjadi masalah bagi kita. Mari kita lakukan yang vital, kita bikin makin vital Pak. Itulah yang disebut dengan revitalisasi. Yang vital, mari kita bikin makin vital. Supaya tidak mengalami proses pelemahan kepada peran kita sebagai guru bagi anak-anak. Saya silakan Ustadz, monggo diproses berikutnya. Tepuk tangan buat Prof. Zaki yang Allah luar biasa. Kayaknya saya bayangin saya sendiri berbicara 2 jam berdiri. Seumuran beliau 50 tahun, tapi kuatnya luar biasa dan ilmunya juga dari A sampai Z. Ini saya tawarkan kepada teman-teman, kira-kira masih ada pertanyaan atau cukup atau gimana? Pertanyaan ternyata. Oh iya. Kita kasih mik. Nah, 3 orang penanya dulu. Nah, yang ini yang ladies first. Nah. Nih. Pak Farid, yang perempuan dulu Pak Farid. Bapak dulu. Ya wes, Kak wes. Nggih, monggo niki duplikatnya Pak Prabowo ini. Pak Farid ini. Makasih Profesor. Kalau bertanya Pak Profesor, sepertinya kalau pertanyaannya sederhana kurang menggoda. Harus sabar ya. Oke, ini sekarang kita itu menghadapi mendidik generasi Z. Setahu saya Pak ya, durasi generasi Z ini memang agak beda dengan generasi saya milenial ya. Kalau kita terus ya, generasi Z ini kelahiran 97 sampai 2012 dan generasi Z ini sudah bekerja. Saya coba mengamati kinerja generasi Z. Ketika teman-teman juga saling curhat gitu, sebagian mereka itu kalau kerja itu terlalu apa? Contoh gini bro, di sebuah divisi gitu ya, ketika tugas mereka selesai, sudah selesai, mereka nggak coba untuk cari tahu
bagaimana saya berkarir atau bagaimana saya mengembangkan skill saya itu enggak. Kalau sudah selesai, dan pegang HP loh. Dan ini kita mengajar generasi Z. Kita mulai jam 7 sampai duhur, mereka lumayan kuat. Di jam-jam jam 8 sampai jam 11 mereka kuat. Begitu sudah duhur, sudah. Kita punya cara untuk membuat mereka merevive semangat. Nah, terus saya pikir Profesor paham betul sekolah itu berasal dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang 5.0. Artinya gini bro. Ini pertanyaannya masih belum ini. Atau to the point aja biar nggak terlalu belum. Bukan Dima ini. Kancane yang lainnya kan masih antri gitu. Artinya gini loh, kita itu menghadapi sebuah era yang agak lumayan sulit. Kenapa? Ketika generasi Z ini lulus, mereka menghadapi peluang pekerjaan begitu sempit sekali. Dan di sisi lain mereka durasi kerjanya juga terlalu fragile. Nah, bagaimana kita itu merevive mereka di pelajaran, merevive mereka di sekolah. Mungkin Prof juga bagaimana merevive mereka waktu Prof mendidik mereka di perguruan tinggi, dan ada apa ya, semacam mungkin Prof punya cara tersendiri gitu. Ini loh titik lemah dari gadget yang musik kita benahi dan cara penggunaan. Udah, itu terakhirnya berarti pertanyaan di terakhir tadi. Ya, harus. Kamu udah Pak? Harus sulit aja. Ini kira-kira langsung dijawab atau kita langsung? Oh, di yang lain. Oh, pertanyaan berikutnya, oke, Bu Fitri. Bu Fitri. Bu Rizky. Bu Rizky ini baru pulang dari Cina. Nah, S2-nya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mungkin tidak sesuai dengan temanya, tapi saya sangat ingin tahu. Apa boleh kami tahu amalan yang secara istiqomah yang lakukan, terutama ketika sedang akan atau sedang menempuh pendidikan di Australia dahulu, yang menurut Prof itu menjadi pintu adanya keberkahan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Singkat padat. Pak Lutfi, iya Pak Lutfi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya nama saya Lutfi Alfansa. Kami ngajar guru BK. Nah, yang ingin kami tanyakan, saya ini kan guru Pak. Guru itu walaupun tanpa disuruh, pasti dalam hati kecilnya senantiasa ingin mengupdate dan update ilmunya. Tapi kita guru kadang mau sekolah S2 Pak, kita terkendala sama biaya. Nah, ya, dari saya tertarik sama pernyataannya Prof Muzaki tadi, yang kalau bisa kita itu bekerja sama antara Indonesia dengan Somaliska, ya mungkin tentang berapa siswa kita yang diterima di Winsa seperti itu, mungkin kalau bisa dengan siswanya saja Pak, gurunya sekalian Pak, info beasiswa Pak, S2 yang murah-murah gitu Pak, biar kita itu juga bisa mengupdate dan update ilmu kita, yang mana itu nanti juga bermanfaat untuk siswa-siswa kita Pak. Jadi kita itu pada intinya ingin
beasiswa, kita itu bisa dapat beasiswa atau kuliah yang sekiranya bisa kita jangkau gitu, demi update dan upgrade ilmu kita sebagai seorang guru. Terima kasih, itu saja. Ya, untuk sementara 3 pertanyaan dulu ya, dijawab dulu oleh Bro. Ini kita batasi untuk kalau memang memungkinkan untuk topik kedua kita buka lagi. Ini dari Mr. Farid tadi menghadapi generasi Z yang mungkin sudah ibarat buatnya sudah low gitu. Kemudian Mem Rizky, amalan Prof kok sampai bisa istiqomah atau bisa mudah untuk melanjutkan studi. Kayaknya Mem Rizky ini ingin melanjutkan S3-nya kayaknya. Ini ada wajah-wajah ke sana. Nah, dan yang terakhir Pak Lutfi, ujung-ujungnya dolek gratisan. Beasiswa, beasiswa S2. Itu dulu untuk pertanyaan yang topik pertama ini. Monggo. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Salah satu di antara kendala komunikasi kita dengan mereka-mereka yang generasinya beda dengan kita itu adalah karena kita menempatkan diri kita sebagai ukuran. Karena menempatkan diri kita sebagai ukuran, maka kita mengajak mereka mengikuti ukuran kita. Nah, seharusnya adalah ukuran kita yang kita sesuaikan dengan mereka. Khatibin nas ala qadri ukuli. Dan ayat Al-Quran lain mengatakan bahwa Nabi itu berkomunikasi bilisani qaumihim mubin, berkomunikasi dengan bahasa kaumnya. Nah, saya menyebut kaum itu terjemahan Arab modern itu dengan kata al-jil, generasi. Nah, semakin kita cakap untuk berkomunikasi dengan kedekatan tertentu kepada mereka, itu makin efektif. Saya kok yakin Pak Farid bahwa sebetulnya cara mereka mempersepsi dunia itu pasti berbeda dengan cara kita. Tapi mereka punya logik tersendiri. Contoh begini, anak-anak jangankan Gen Z ya, milenial yang di bawah Pak Farid, itu kalau punya rezeki, mereka tuh menabung mereka tuh kalau ada rezeki, mereka tuh bukan untuk kepentingan menabung masa depan, bukan untuk kepentingan saving, tapi kepentingannya spending. Nah, yang tua-tua ini kan nabung. Makanya orang soleh itu definisi beliau orang yang rajin nabung, orang baik dan rajin menabung. Tapi anak-anak kita enggak. Kalau punya rezeki itu rencana untuk spending, maka mereka tuh healingnya itu adalah spending daripada saving. Tapi generasi kita Pak, saving Pak daripada spending, menabung daripada membelanjakan. Nah, ada beberapa memang kecenderungan yang berbeda lintas generasi ya. Baby boomers sendiri, milenial sendiri, Gen Z sendiri, Alpha sendiri. Tetapi ada irisan antara sebetulnya milenial yang di bawah dengan Gen Z. Ini ada irisan. Jadi kalau menurut saya Pak Farid, kalau kita dihadapkan kepada persoalan bagaimana cara memahami generasi Gen Z atau generasi Z, maka penting bagi kita untuk menyelami apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh adik-adik, anak-anak kita pada generasi itu. Itu cara yang paling gampang. Kenapa begitu? Kalau tadi kita bicarakan soal isyarat ya, memaknai isyarat saja berbeda, apalagi memaknai realitas. Orang yang, contoh nih Pak, orang yang masa lalunya lebih kuat daripada masa depannya, selalu yang dijadikan rujukan masa lalu. Bapak-bapak ini kan yang lebih kuat masa lalu daripada masa depannya.
Ya harus. Nah anak Gen Z itu Pak lebih kuat masa depannya daripada masa lalunya, karena masa lalunya masih pendek. Mereka nggak pernah risau, mereka nggak pernah hirau Pak dengan apa yang Bapak ceritakan tentang masa lalu. Kenapa? Masa lalu mereka pendek. Yang mereka tahu hanya masa depan. Nah gurunya masa lalunya lebih kuat daripada masa depannya, sehingga yang dibicarakan selalu masa lalunya. Nah ini kalau kemudian nggak dipertemukan Pak pada titik tertentu, yang paling mungkin bukan kita maksa mereka untuk berpikir masa lalu. Yang paling mungkin adalah kitanya ya Pak turun Pak untuk menyelami mereka dalam memaknai hari ini, sehingga masa depannya bisa didesain secara bareng-bareng. Nah kalau kita gagal melakukan ini Bapak Ibu sekalian, maka inilah sebetulnya pintu awal kegagalan pembelajaran kita, pendidikan kita. Karena ada gap yang kita tidak antisipasi sedemikian rupa kepada mereka. Dulu disanguni uang 500 rupiah itu udah cukup untuk hidup, untuk sangu anak-anak. Sekarang anak-anak sekolah itu sangu 5.000 cukup nggak? Wah, nggak cukup. Nggak cukup. Angka 500 dulu dengan angka 10.000 sekarang itu mungkin setara Pak. Dari sisi nilai mungkin setara Pak. Nominal mungkin